Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajibin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah posisimu di hadapan kedua orang tuamu dengan posisi penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasih sayangilah mereka atau sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika masa kecil dulu. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam ketika menjelaskan makna ayat dan rendahkanlah posisimu di hadapan orang tuamu, ia mengatakan maksud dari ayat tersebut yaitu rendahkanlah posisimu, yaitu adalah pandanglah mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan jangan tinggikan suaramu atau suaramu lebih tinggi dari suara mereka. Dan jangan sekali-kali engkau berjalan mendahului jalan kedua orang tuamu. Dalam cerita lain, Al-Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam juga pernah menceritakan ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang sahabatnya, yang mana sahabat tersebut bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan hak ayah?" Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Adapun dengan hak ayahmu, jangan kau sekali-kali memanggil namanya dengan nama beliau. Janganlah engkau berjalan mendahuluinya, dan jangan sekali-kali engkau meninggikan suaramu atas suara ayahmu." Beginilah kecintaan seorang orang tua kepada anaknya dan anaknya kepada orang tua. Orang tua merupakan faktor atau penghubung jembatan antara surga dan dunia, atau antara dunia dan surga, serta meraih kebahagiaan Allah setelah kita menyembahnya adalah berbakti kepada orang tua. Dan untuk kita sebagai anak, hati-hati, jangan sampai kita tidak mendapatkan kasih sayang orang tua kita. Kasih sayang orang tua adalah salah satu cara kita mendapatkan surganya Allah. Berbakti kepadanya adalah jaminan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta orang tua tidak perlu dipertanyakan lagi kepada anak-anaknya. Ia rela melakukan apapun untuk anaknya. Ada sebuah makna cinta yang menurut saya cocok untuk dinisbatkan kepada orang tua, khususnya orang tua kita yang telah berkorban banyak untuk kita. Cinta itu ketika ada 1000 alasan untuk pergi, tapi ia memilih untuk bersama. Orang tua kita sangat banyak atau bahkan ribuan alasan untuk meninggalkan anaknya karena mengetahui aib-aib anaknya, karena kebiasaan buruk anaknya, mungkin karena kurang ajar atau karena sikap anaknya terhadap orang tuanya. Akan tetapi orang tua itu tetap memilih bersama anaknya, dia tidak meninggalkan anaknya. Dan untuk para anak, kita harus menyadari di sini kasih sayang orang tua sangatlah penting. Adapun di dalam Risalah Hukuk Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dijelaskan hak-hak seorang ibu dan hak-hak seorang ayah. Ketika berbicara hak seorang ibu, Imam Ali Zainal Abidin di sana mengatakan, adapun hak seorang ibu, jika kalian menyadarinya, ibu rela mengandung kita, yang mana beban ini tak ada seorang pun yang siap atau sanggup menanggungnya.
Ia rela memberikan sesuatu dari buah hatinya, yang mana sesuatu ini tidak akan diberikan kepada orang lain. Dan ia rela melindungi anaknya dengan seluruh anggota tubuhnya. Ia rela kedinginan, ia rela kehausan demi anak-anaknya. Adapun hak seorang ayah, dan ketahuilah jika kalian menyadarinya, kalian berasal darinya. Dan jika bukan karenanya, maka kalian tidak ada. Dan jika kalian melihat sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang luar biasa ada pada diri kalian, maka ketahuilah, ini bukan berasal dari diri kalian sendiri, ini karena ayah kalian. Semoga kita bisa mendapatkan kasih sayang orang tua, dan kita bisa mencintai mereka dengan sepenuh hati. Dan teruntuk ayah dan ibu, apapun yang kita dapatkan merupakan hasil dan berkah dari kedua orang tua kita. Apapun yang kita raih di dunia ini merupakan hasil dan berkah dari orang tua kita. Dan jangan sampai orang tua kita dan jangan sampai para orang tua melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mempengaruhi anaknya. Jangan sampai orang tua kita melakukan kebiasaan sehingga anak-anaknya tidak lagi mencintainya. Duhai ayah ibu, kesuksesan, kemalasan, sempurna tidak sempurna, semua itu tergantung pada metode pendidikan para orang tua. Hendaknya para orang tua menjadi lautan sementara anak-anaknya menjadi ikannya. Ia mengarungi lautan tersebut. Jika orang tua bersabar, maka tidak mungkin kesuksesan anak dapat diraih. Begitupun dengan ahlul bait, semua ahlul bait. Mereka lahir dari sosok-sosok yang penyabar, khususnya Imam Husain alaihissalam, yang mana sosok tersebut menjadi sosok yang besar dalam sejarah, sosok yang luar biasa dalam sejarah, yang senantiasa hidup sejarahnya. Imam Husain berasal dari kakeknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan ibunya Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Di cerita lain, sesosok Thomas Alva Edison yang sebelumnya dikenal dungu, seorang yang dungu, lalu terkenal sebagai penemu, sang penemu. Thomas Alva Edison ketika dulu di sekolahnya, dia diejek sebagai seorang yang dungu. Lalu kenapa sekarang bisa menjadi seorang penemu, terkenal sebagai seorang penemu? Kemudian sosok Thomas Alva Edison ini menjawab, jika bukan karena motivasi ibu saya, atau bimbingan atau pendidikan ibu saya kepada saya, maka saya tidak bisa menjadi seorang penemu. Mungkin saya akan menjadi orang yang menyimpang. Beginilah pentingnya orang tua, pendidikan orang tua atau bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya. Semua masa depan anak, semua keberlangsungan hidup anak bergantung pada metode pendidikan kedua orang tuanya. Dan kita juga banyak mendengar teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun itu, ketika mereka sedang menceritakan cerita kesuksesan mereka, cerita keberhasilan mereka, di dalam cerita mereka tak luput ada peran dari seorang ibu. Jika kita khidmat, jika kita berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita, kesuksesan bukan hal yang mustahil untuk didapatkan. Karena Rasul juga menjanjikan, Allah juga menjanjikan, barang siapa yang berbakti kepada orang tua, barang siapa yang khidmat kepada orang tua, ia akan mendapatkan keberhasilan, ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai menutup, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah menjaganya dan merahmatinya selalu. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.